Dilanjut pengucapan nomor 135. Putusan nomor 135 garis miring PUU 23 Romawi tahun 2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota menjadi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem yang diwakili oleh Kaurinisa Nur Agustiati, Ketua Pengurus Perludem, dan Irma Lidarti, Bendahara Pengurus Perludem yang memberi kuasa kepada Fadil Ramadhanil, SMH, dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon, kedudukan hukum pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan akuo. Dalam provisi dan seterusnya dianggap telah diucapkan, permohonan provisi pemohon tidak dapat dikabulkan sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dalam pokok permohonan paragraf 3.8 sampai dengan 3.12 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Paragraf 3.13 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Permohonan pemohon untuk menguji norma pasal 167 ayat 3 dan pasal 347 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 serta pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 8 2015 tidak terhalang oleh ketentuan berlakunya pasal 60 Undang-Undang MK dan pasal 78 PMK 2 2021. Dengan demikian tidak terdapat keraguan bagi mahkamah untuk menyatakan secara formal permohonan akuo dapat diajukan kembali. 3.14 dianggap telah diucapkan. 3.15 menimbang bahwa setelah membaca secara komprehensif semua norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh pemohon apabila dikaitkan dengan substansi permohonan akuo dapat dibagi atas dua kelompok besar, yaitu pertama pasal 1 ayat 1, pasal 167 ayat 3 dan pasal 347 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden serta anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten kota secara serentak yang selama ini dikenal dengan pemilu 5 kotak. Dan kedua, pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 8 2015 yang mengatur keserentakan penyelenggaraan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota serentak secara nasional yang dilaksanakan untuk pertama kalinya pada tanggal 27 November tahun 2024. Sebagaimana didalilkan oleh pemohon, model keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum yang telah dipraktekkan berimplikasi terhadap keterpenuhan asas-asas pemilihan umum dan terjadinya penumpukan beban penyelenggaraan pemilihan umum. Selain itu, berpengaruh terhadap kemudahan pemilih dalam memberikan hak suara yang berimplikasi terhadap pemenuhan kualitas kedaulatan rakyat. Tidak hanya itu, masalah lainnya yang dikemukakan oleh pemohon berkenaan dengan melemahnya pelembagaan partai politik dalam pengajuan calon. Berdasarkan hal tersebut, menurut pemohon, format keserentakan penyelenggaraan pemilu yang paling mengarah untuk mencapai tujuan pemilihan umum sebagaimana disebutkan dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pemilu serentak nasional untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan anggota DPD. Setelah itu memberi jeda waktu 2 tahun untuk melaksanakan pemilihan umum daerah atau lokal untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati,
dan wali kota, wakil wali kota secara serentak dengan pemilihan anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten Kota. Terdapat dalil pemohon tersebut ikhwal model keserentakan pemilihan umum, baik pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD maupun pemilihan kepala daerah, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2019 antara lain telah mempertimbangkan sebagai berikut. Kutipan putusan dianggap telah diucapkan. Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2019 tersebut, model keserentakan pemilihan umum sepanjang tidak mengubah prinsip dasar keserentakan pemilihan umum dalam praktek sistem pemerintahan presidensial, yakni dengan tetap mempertahankan keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota Lembaga Perwakilan Rakyat tingkat pusat, DPR dan DPD, dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden adalah model keserentakan pemilihan umum yang konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pertimbangan hukum Mahkamah, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2019 tersebut, Mahkamah juga menegaskan penentuan model yang dipilih menjadi wilayah pembentuk undang-undang untuk memutuskan. Namun demikian, sejak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pembentukan undang-undang belum melakukan perubahan terhadap Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dan Undang-Undang Pilkada. Padahal sejak putusan tersebut diucapkan, secara faktual telah dilaksanakan pemilihan umum tahun 2024 untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD Provinsi Kabupaten Kota, serta pemilihan kepala daerah untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wakil wali kota dan wakil wali kota serentak nasional pada tanggal 27 November tahun 2024. Artinya pemilihan umum 2024 dilaksanakan menggunakan model alternatif angka 1, yaitu pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD Provinsi Kabupaten Kota. Dalam hal ini pemilihan dilaksanakan dengan 5 kotak, yaitu masing-masing kotak memilih untuk anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPR Kabupaten Kota. Setelah itu, pada tahun yang sama dilaksanakan pemilihan kepala daerah untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wakil wali kota dan wakil wali kota secara serentak nasional. Berkenaan dengan jadwal dimaksud, pada tahun yang sama dilaksanakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota pada tanggal pada tanggal 14 Februari tahun 2024 dan pada tanggal 27 November tahun 2024 diselenggarakan pemilihan kepala daerah untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan perihal dalil pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan beberapa fakta dan pandangan yang memiliki korelasi dengan penyelenggaraan pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD Provinsi Kabupaten Kota yang dilaksanakan pada tahun yang sama dengan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota berikut ini. Bahwa penyelenggaraan pemilihan umum sejak tahun 2004, yaitu setelah perubahan konstitusi tahun 99 sampai tahun 2002, terdapat sejumlah fakta penting berkenaan dengan pemilihan umum. Pertama, meskipun secara konstitusional sama-sama diatur dalam pasal 22E ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada tahun 2004, 2009, 2014, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan anggota DPRD Provinsi Kabupaten Kota, dan pemilihan untuk memilih presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara terpisah. Dalam pemilihan umum tahun 2004, pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD Provinsi Kabupaten Kota dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004
dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 2004. Berikutnya dalam pemilihan umum tahun 2009, pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD Provinsi Kabupaten Kota dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009 dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 8 Juli 2009. Selanjutnya dalam pemilihan umum tahun 2024, pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD Provinsi Kabupaten Kota dilaksanakan pada tanggal 9 April tahun 2014 dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 9 Juli tahun 2014. Kedua, berbeda dari 3 pemilihan umum sebelumnya. Pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan tahun 2024, pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi Kabupaten Kota dilaksanakan secara serentak. Dalam hal ini, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pada pemilu tahun 2019, pemilihan umum tahun 2024, pemilihan umum dilaksanakan dengan 5 kotak yang masing-masing kotak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota. Ketiga, dari penyelenggaraan pemilihan umum sejak tahun 2004 dimaksud secara faktual semua jenis pemilihan umum dilaksanakan dengan pemilihan langsung oleh rakyat. Selain pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD Provinsi Kabupaten Kota, setelah penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2004, sejak tahun 2005 mulai dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Namun demikian, jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah masih terpisah dalam berbagai gelombang atau belum berada dalam satu rezim pemilihan serentak secara nasional. Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 201 ayat 8 Undang-Undang 10 2016, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024, inkasu 27 November 2024. Bahwa setelah mempelajari desain jadwal penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi Kabupaten Kota dikaitkan dengan pasal 201 ayat 8 Undang-Undang 10 2016 menyebabkan penyelenggaraan semua jenis pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah menjadi berada dalam tahun yang sama, yaitu tahun 2024. Pertembungan tahun penyelenggaraan demikian dalam batas penalaran yang wajar berakibat terjadinya impitan sejumlah tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi Kabupaten Kota dengan sejumlah tahapan awal dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Dengan adanya fakta yang berimpitan sejumlah tahapan pemilihan umum tersebut, maka tidak bisa dicegah atau dihindari terjadinya tumpukan beban penyelenggaraan pemilihan umum yang dalam batas penalaran yang wajar berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan pemilihan umum. Selain ancaman terhadap kualitas penyelenggaraan pemilihan umum, tumpukan beban penyelenggara yang terpusat pada rentang waktu tertentu karena impitan waktu penyelenggaraan pemilihan umum dalam tahun yang sama menyebabkan adanya kekosongan waktu yang relatif panjang bagi penyelenggara pemilu. Dalam hal ini dengan menyontohkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Kabupaten Provinsi, Kabupaten Kota tahun 2024 yang berimpitan tahun penyelenggaraannya dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota telah menyebabkan tumpukan beban kerja yang terkait langsung dengan tahapan pemilihan umum bagi penyelenggara pemilihan umum berlangsung paling lama hanya sekitar 2 tahun. Padahal dengan menggunakan amanat
Pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menghendaki penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional dan tetap mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah dengan masa jabatan 5 tahun. Maka masa jabatan penyelenggaraan pemilihan umum menjadi tidak efisien dan tidak efektif karena hanya melaksanakan tugas inti penyelenggaraan pemilihan umum hanya sekitar 2 tahun. Bahwa selain persoalan yang dipertimbangkan tersebut di atas, tahapan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD, Provinsi, Kabupaten, Kota yang berada dalam rentang waktu kurang dari 1 tahun dengan pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Wali Kota, dan Wakil Wali Kota disadari atau tidak juga berimplikasi pada partai politik, terutama berkaitan dengan kemampuan untuk mempersiapkan kader partai politik dalam kontestasi pemilihan umum. Dalam hal ini, partai politik dalam waktu yang instan harus menyiapkan ribuan kader untuk dapat bersaing dan berkompetisi pada semua jenjang pemilihan, mulai dari pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota, hingga pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Wali Kota, dan Wakil Wali Kota pada waktu yang berdekatan. Akibatnya, partai politik mudah terjebak dalam pragmatisme dibanding keinginan menjaga idealisme dan ideologi partai politik. Selain itu, dengan jadwal yang berdekatan, partai politik tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan perekrutan calon anggota legislatif pada pemilu legislatif 3 level sekaligus, dan bagi partai politik tertentu harus pula mempersiapkan kadernya untuk berkontestasi dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, agenda yang berdekatan tersebut telah berdampak sebagaimana hal-hal yang telah disebutkan di atas dan juga menyebabkan pelemahan pelembagaan partai politik yang pada titik tertentu partai politik menjadi tidak berdaya berhadapan dengan realitas politik dan kepentingan politik praktis. Misalnya, partai politik menjadi lebih terbuka terhadap kemungkinan untuk mengikuti keinginan para pemilik modal dan semata memperhitungkan popularitas calon non-kader karena partai politik tidak lagi memiliki kesempatan, waktu, dan energi untuk mempersiapkan kader sendiri dalam waktu yang hampir bersamaan. Akibatnya, perekrutan untuk pencalonan jabatan-jabatan politik dalam pemilihan umum membuka lebar peluang yang didasarkan pada sifat transaksional, sehingga pemilihan umum jauh dari proses yang ideal dan demokratis. Sejumlah bentangan empirik tersebut di atas menunjukkan partai politik terpaksa merekrut calon berbasis popularitas hanya demi kepentingan elektoral. Bahwa dengan waktu penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota yang berdekatan dengan waktu penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Wali Kota, Wakil Wali Kota menyebabkan minimnya waktu bagi rakyat pemilih menilai kinerja pemerintahan hasil pemilihan umum Presiden, Wakil Presiden, dan anggota DPR. Selain itu, dengan rentang waktu yang berdekatan dan ditambah dengan penggabungan pemilihan umum anggota DPRD dalam keserentakan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan Presiden Wakil Presiden, masalah pembangunan daerah cenderung tenggelam di tengah isu nasional. Padahal dengan meletakkan sebagai bahagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, masalah pembangunan di setiap provinsi dan kabupaten kota harus tetap menjadi fokus dan tidak boleh dibiarkan tenggelam di tengah isu atau masalah pembangunan di tingkat nasional yang ditawarkan oleh para kandidat yang tengah bersaing untuk mendapatkan posisi politik di tingkat pusat dalam pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan pemilihan Presiden Wakil Presiden. Bahwa dengan waktu penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, Presiden Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota yang berdekatan dengan waktu penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Wali Kota, Wakil Wali Kota juga berpotensi membuat pemilih jenuh dengan agenda pemilihan umum. Bahkan jika ditelusuri pada masalah yang lebih teknis dan detail, kejenuhan tersebut dipicu oleh pengalaman pemilih yang harus mencoblos
dan menentukan pilihan di antara banyak calon dalam pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota yang menggunakan model 5 kotak. Pengalaman di tempat pemungutan suara atau TPS membuktikan fokus pemilih terpecah pada pilihan yang terlampau banyak dan pada saat yang bersamaan waktu yang disediakan untuk mencoblos menjadi sangat terbatas. Kondisi ini disadari atau tidak bermuara pada menurunnya kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum. Tidak hanya itu, misalnya pasca pemungutan suara di TPS pada pemilihan umum tahun 2019, karena soal teknis dan penghitungan yang rumit dan terbatasnya waktu untuk rekapitulasi suara, banyak penyelenggara pemilihan umum menjadi korban, baik yang sakit maupun yang meninggal dunia. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan pada paragraf 3.16 tersebut di atas, Mahkamah tetap berpegang pada pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2019. Namun demikian, secara faktual setelah melewati waktu lebih 5 tahun sejak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2019 diucapkan, pembentuk undang-undang belum melakukan perubahan atas Undang-Undang 7 2017. Secara faktual pula, saat ini pembentuk undang-undang sedang mempersiapkan upaya untuk melakukan reformasi terhadap semua undang-undang yang terkait dengan pemilihan umum. Dalam konteks itu, ditambah pertimbangan hukum pada paragraf 3.16 tersebut di atas, dengan alasan untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas, serta memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, sebagaimana dikemukakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2019, terutama dalam menentukan pilihan model atas keserentakan pemilihan umum, khusus angka 3 dan angka 4 halaman 324, serta demi mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut, dan tujuan penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setelah bercermin pada praktek sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, menurut Mahkamah, keserentakan pemilihan umum yang konstitusional ke depan adalah dengan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan presiden wakil presiden dengan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPRD, provinsi, kabupaten, kota, dan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Dengan pendirian tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa semua model penyelenggaraan pemilihan umum termasuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota yang telah dilaksanakan selama ini tetap konstitusional. Menimbang bahwa dengan pendirian Mahkamah dalam paragraf 3.17 di atas, terdapat dua masalah hukum yang harus dipertimbangkan lebih lanjut. Pertama, jarak atau tenggang waktu yang ideal atau setidak-tidaknya mendekati ideal antara penyelenggaraan pemilihan umum presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, dengan waktu penyelenggaraan pemilihan umum gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota, dan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Kedua, pengaturan masa transisi atau peralihan ihwal jabatan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota berdasarkan hasil pemilihan serentak pada tanggal 27 November 2024, serta anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota berdasarkan pemilihan umum pada tanggal 14 Februari 2024. Bahwa perihal jarak waktu antara penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan presiden wakil presiden dengan waktu penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota tidak mungkin ditentukan oleh Mahkamah secara spesifik. Pendapat Mahkamah tersebut tidak dapat dilepaskan dari penentuan waktu penyelenggaraan pemilihan umum yang selalu berkelindan dengan hal-hal teknis semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Namun demikian,
berkaca dari pengalaman agenda pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD Provinsi Kabupaten Kota pada tanggal 14 Februari 2024 yang berdekatan atau masih dalam tahun yang sama dengan waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota antara lain menimbulkan masalah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf 3.16 tersebut di atas. Sehingga menurut Mahkamah, penentuan jarak atau tenggang waktu penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPRD Provinsi, Kabupaten Kota, dan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Wali Kota, Wakil Wali Kota harus didasarkan pada berakhirnya tahapan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, Presiden, Wakil Presiden. Penghitungan waktu tersebut dimulai sejak waktu pelantikan anggota DPR dan anggota DPD, atau pelantikan Presiden Wakil Presiden. Dasar pertimbangan hukum Mahkamah, peristiwa pelantikan anggota DPR dan anggota DPD atau pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dapat diposisikan sebagai akhir dari tahapan pemilihan umum sebelumnya, in casu pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Dengan dasar pertimbangan hukum tersebut, maka pemungutan suara dilaksanakan serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau sejak pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota. Bahwa perihal pengaturan masa transisi atau peralihan masa jabatan kepala daerah hasil pemilihan pada tanggal 27 November 2024, serta masa jabatan anggota DPRD Provinsi, Kabupaten Kota hasil pemilihan pada tanggal 14 Februari 2024, oleh karena masa transisi atau peralihan ini memiliki berbagai dampak atau implikasi, maka penentuan dan perumusan masa transisi ini merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengatur dengan melakukan rekayasa konstitusional atau constitutional engineering berkenaan dengan masa jabatan anggota DPRD Provinsi, Kabupaten Kota, termasuk masa jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Wali Kota, Wakil Wali Kota, sesuai dengan prinsip perumusan norma peralihan atau transisional. Dalam kaitan ini, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan penyelenggaraan pemilihan umum Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD yang terpisah dari waktu penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan anggota DPRD Provinsi, Kabupaten Kota dilaksanakan sejak pemilihan umum tahun 2029 untuk pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan untuk pemilihan umum anggota DPRD Provinsi, Kabupaten Kota, dan pemilihan umum Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Wali Kota, Wakil Wali Kota dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum pada subparagraf 3.18.1 tersebut di atas, yang selanjutnya dinyatakan dalam amar putusan aku. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, norma pasal 167 ayat 3 dan pasal 347 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 serta pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 8 2015 sepanjang berkenaan dengan model penyelenggaraan pemilihan umum serentak harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ke depan sepanjang tidak dimaknai, itu ada terbalik. Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ke depan sepanjang tidak dimaknai, pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden
dan beberapa waktu setelah dilaksanakan pemungutan suara serentak untuk memilih anggota DPR dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemungutan suara serentak untuk memilih anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Wali Kota, Wakil Wali Kota yang selengkapnya akan dinyatakan dalam amar putusan akuo. Dengan demikian, pemaknaan norma pasal 167 ayat 3, pasal 347 ayat 1 Undang-Undang 7 2017, serta pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 8 2015 disesuaikan dengan pemaknaan secara bersyarat dimaksud, termasuk ketentuan umum dan norma-norma lain yang berkenaan dengan model penyelenggaraan pemilihan umum serentak ke depan. Oleh karena itu, dalil pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian karena pemaknaan mahkamah berbeda dengan yang dimohonkan oleh pemohon. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, norma pasal 1 ayat 1, pasal 167 ayat 3, pasal 347 ayat 1 Undang-Undang 7 2017, serta pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 8 2015 telah ternyata belum dapat mewujudkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang ideal, pemilihan umum yang demokratis sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 2, pasal 18 ayat 4, pasal 22E ayat 1 dan ayat 5, serta persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan dan jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 seperti yang didalilkan oleh pemohon. Namun oleh karena pemaknaan mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon, maka permohonan pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum untuk sebagian. 3.20 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi pemohon. Dalam pokok permohonan 1, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2, menyatakan pasal 167 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai. Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden atau Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara serentak secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, dan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. 3. Menyatakan pasal 347 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai. Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden atau Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden atau Wakil Presiden diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, dan Gubernur atau Wakil Gubernur,
bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota. 4. Menyatakan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5678 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai. Pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, dan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota yang dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden atau Wakil Presiden. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 6. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat perusutan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Senin tanggal 19 bulan Mei tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 bulan Juni tahun 2025 selesai diucapkan pukul 14:42 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Rizky Amalia dan Sukri Asari sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.